hadir. Eh, Makasih juga karena untuk sampai di hari ketiga ini ya masuk di multi Mega Founder, teman-teman rekan-rekan semua masih semangat nih untuk lanjut gitu ya. So, oke, tanpa lama-lama aku izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Udah Oh, di. udah aman, Mbak. Oke, oke. Udah Mbak. Oke, hari ini kita masuk ke sebentar, ada masalah di kamera. Hari ini kita masuk ke ini ya teman-teman ya, materi terkait dengan multi beam. Tapi mungkin nanti sebelum masuk ke high pack, aku ada tambahan sedikit teori dulu. Karena kemarin kita juga udah eh, membahas terkait dengan single beam ya. Jadi nanti untuk teorinya ini sebenarnya untuk konsep dari hidrografi itu sendiri, dari batimetri gitu ya, itu masih sama dengan single beam kemarin gitu. Jadi nanti untuk yang multi beam ini mungkin teori tambahannya gitu ya. Nah ini udah lanjut aja. Nah kemarin kan untuk penjelasan terkait dengan konsep dasarnya dari hidrografi dan batimetri udah aku sampaikan ya teman-teman. Jadi mungkin ini aku sampaikan lanjutannya terkait dari perbedaannya gitu ya. Kalau untuk datanya juga kemarin udah teman-teman lihat gitu ya, hasil dari multi beam dan single beam itu seperti apa gitu. Tapi ini untuk pelaksanaannya eh, lanjutannya aja sih dari yang single beam kemarin. Jadi aku langsung masuk ke bagian pelaksanaan surveinya aja. Nah, untuk pelaksanaannya di multi beam ini sebenarnya hampir sama untuk yang awalnya seperti studi literatur, lalu untuk survei pendahuluan ke lokasi proyeknya gitu ya, terus terkait dengan sistem proyeksi itu sama dengan single beam gitu ya. Nanti teman-teman silahkan cek lagi aja. Kemarin PPT-nya juga udah di-share gitu. Jadi mungkin nanti untuk perbedaannya mulai pas waktu pembuatan lajur perumnya gitu ya. Karena nanti untuk pengoplotan batas area ini dia sama kayak single beam. Pastinya kita sebelum survei udah tahu ya batas-batas area atau koordinat-koordinat batas area dari yang mau kita survei gitu. Jadi nanti untuk pengoplotannya ini sama gitu ya. Lalu dilanjutkan ke pembuatan lajur perum. Nah, untuk pembuatan lajur perumnya ini sangat berbeda ya untuk penentuannya dari single beam kemarin. Karena kalau dari single beam kemarin kita kan eh, konsepnya adalah kalau menyesuaikan standar dia kan di 1 cm skala peta. Skala peta. Jadi misal petanya di 1 banding 1000 gitu ya, atau mungkin nanti hasilnya kita mau 1 banding 2500 gitu ya. Nah itu tinggal dihitung aja 1 sentinya itu di berapa gitu. Nah, mungkin kalau pakai yang 1 banding 1000, dia nanti 1 sentimeternya itu ketemu 10 meter gitu ya. Jadi nanti untuk lajur utamanya silakan pakai eh, 10 meter itu. Dan untuk lajur silangnya, dia menyesuaikan lagi. Bisa cukup satu itu sebenarnya tuh udah bisa digunakan untuk uji operasinya gitu ya. Cuman kalau menyesuaikan biasanya kita pakai dari 10 kalinya dari lajur utama gitu ya. Atau kembali lagi menyesuaikan. Itu untuk yang SBS. Nah, kalau untuk yang MBS atau multi beam ini, itu nanti untuk perhitungan spasi lajur utamanya. Kemarin juga sempat ditanyakan oleh salah satu peserta ya, maaf aku lupa siapa namanya, terkait dengan lebar SWOT-nya gitu ya. Nah, itu nanti pengaruhnya ke lajur utama dari si multi beam ini sendiri gitu ya. Nah, nanti untuk perhitungannya, spasi lajur utama atau LU itu sama dengan tan A dikali dengan D. Yang mana untuk nilai A ini, dia adalah setengah dari SWOT angle. Nah, untuk ketentuan SWOT angle-nya ini sebenarnya menyesuaikan aja ya, teman-teman. Jadi, diusahakan memang tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit gitu. Kita biasa pakai range di 100 sampai 140. Bahkan 140 ini pun dia sebenarnya udah terlalu
lebar gitu. 100 derajat atau 140 derajat. Dan untuk SWOT-nya ini batas maksimalnya juga tergantung dari masing-masing alat ya. Dari spesifikasi alat itu untuk SWOT terlebarnya itu di berapa, itu beda-beda spesifikasinya. Gitu. Nah, nanti untuk nilai D-nya, D ini adalah kedalaman perairan. Nah, itu kedalaman perairan biasa kita peroleh dari data terdahulunya gitu ya. Makanya itu kita adakan yang namanya studi literatur gitu kan, ataupun survei pendahuluan itu kan tujuannya untuk paling nggak mengetahui gambaran di area tersebut itu sebelumnya berapa gitu. Nah, itu nanti kita ambil nilai D-nya, rata-rata kedalamannya. Itu nanti baru dihitung tan tan A kali D ini. Itu untuk spasi lajur utamanya. Namun konsepnya dari si multi-beam ini sendiri itu kan dia memang harus ada overlap ya. Sama halnya kalau teman-teman mainnya di foto udara gitu ya. Itu kan untuk mendapatkan datanya dia harus overlap antar fotonya, istilahnya gitu, untuk align data gitu ya. Nah, itu pun berlaku juga untuk si data multi-beam. Karena kalau multi-beam itu kan misal gini ya. Ini titik nadirnya. Nah, ini kan SWOT-nya nih. Area-area terluar dari SWOT-nya itu, dia itu distorsinya sangat besar, istilahnya gitu ya. Jadi makanya kenapa dia butuh data overlap dari lajur di sebelahnya. Kita coba. Jadi dia harus di overlap ini dengan data di sebelahnya. Nah, itu tuh untuk mengurangi distorsi data yang ada di area-area terluarnya ini ya, teman-teman. Konsepnya sekali lagi tuh hampir sama kayak foto udara. Jadi memang datanya harus saling bertampalan gitu. Jadi coveragenya di 200%. Istilahnya dia seperti disapu dua kali. Terutama untuk yang area-area eh, SWOT terluar. Seperti itu. Nah, untuk ketentuannya, nanti untuk yang di overlap itu 20-25% ini untuk kondisi normalnya gitu ya. Tapi kalau misal mau lebih kompleks atau targetnya, target detailnya dia tinggi gitu, itu bisa pakai di 30-50% overlap. Atau mau yang lebih presisi lagi gitu, misal di area-area pelabuhan gitu ya, area-area kritis, nah itu lebih dari 50%. Tuh. Jadi nanti untuk perhitungan spasi lajurnya gitu, di nilai LO tadi yang tan A kali D, setengah dari SWOT angle dikali kedalaman rata-rata gitu ya, dikali lagi dengan 1 dikurangi persentase si overlap gitu. Lalu lanjut ke next. Nah, ini untuk contoh perhitungan penentuan dari lajur gitu ya. Kita ambil contoh yang pertama, ya ini misalnya lebar SWOT-nya kita pakai di 140 derajat gitu ya. Nanti untuk overlap-nya kita ambil di 30% dengan kedalaman rata-rata 5 meter mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau 5 meter ini untuk menggunakan multi beam gitu ya, dia masih terlalu dangkal hitungannya ya. Kalau dia pakai yang eh, single, ini masih terhitung cukup dangkal ya kalau untuk di menggunakan data multi beam. Tapi nggak apa-apa, ini kita coba hitung interval lajurnya gitu ya teman-teman. Kita masukkan aja nanti tadi kan tan A dikali D dikali 1 min persentase si overlap gitu ya. Nah, nilai A ini kan dia setengahnya dari SWOT gitu ya. Ini kita masukkan setengahnya dari 140 kan dia 70 derajat gitu ya. Jadi tan 70 dikali kedalaman rata-ratanya dia di 5 meter. Terus dikali lagi 1 dikurangi 0,3 atau 3%. 30% ini ya.
Terus diperoleh nilai tang 70 kali 5 di 13,737 dikali dengan 0,7. Dia ketemu di 9,61. Atau kita mungkin pendekatannya di 10 meter. Jadi untuk lajurnya kita gunakan spasi 10 meter. Atau mungkin contoh yang kedua, kita pakai lebar SWOT-nya di 150 dengan overlap 50%. Ini ya, dengan rata-rata kedalaman 10 meter. Sama tadi rumusnya seperti ini. Kita masukkan nilai tan dari setengahnya SWOT, 150 bagi 2, itu 75 ya. Terus dikali 10 meter, rata-rata kedalaman, dikali lagi 1 minus 0,5. Ketemunya di 18,66. Atau kita biasa naikkan di 19 meter, atau mungkin di 20 meter juga nggak apa-apa. Untuk pendekatan nilai lajurnya, spasi lajurnya. Begitu. Nah, ini contohnya kalau untuk case-nya si overlap tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat yang berwarna biru ini, lajur berwarna biru, kita anggap dia lajur perginya gitu ya. Lajur pergi, terus yang merah ini adalah lajur pulangnya. Jadi bolak-balik. Merah ini lajur pulangnya. Nah, fungsi dari si overlap itu tadi adalah memperoleh 200% data ini, teman-teman. Karena sekali kita sapu nih, misal yang biru ini, kita sapu, itu kita cuman memperoleh data itu 100%, istilahnya gitu ya. Cuman satu sapuan. Nah, ini kan ada distorsi nih di area-area terluarnya ini. Karena SWOT terluar gitu ya, istilahnya. Dia jauh dari nadir, dia presisinya lebih kecil gitu. Makanya di lajur pulangnya kita sapu lagi, makanya dia ke cover nih, hampir 50% datanya ke cover lagi dengan lajur pulangnya yang ditandain warna merah ini. Makanya area ini dia diibaratkan tercover 200% data karena untuk lajur pada saat pergi dan saat pulang dia tercover datanya atau ada overlap di sini. Nah, ini kita anggap data 200%. Begitu pula untuk yang lain-lain selanjutnya ini ya. Ini harusnya 200, sorry, bukan 100. Nah, ini 100. Nah, kita emang tujuannya adalah mendapat nilai overlap ini juga. Makanya itu overlap ini sebenarnya bukan apa ya istilahnya, bukan bonus gitu ya. Tapi dia adalah suatu keharusan atau suatu kewajiban di survei multi-beam echo sounder ini. Karena kan memang tujuannya dia untuk yang pertama itu eh, mengurangi, bukan mengurangi sih, tapi menghindari adanya gap. Jadi diusahakan tidak ada gap data atau data bolong gitu ya. Terus yang kedua tentu saja buat QC data ya. Karena kan dia lajurnya bolak-balik nih. Jadi nanti kalau setelah kita lakukan eh, post processing, kita cek nanti dari lajur yang pertama dengan lajur yang kedua gitu ya, apakah dia nilainya sama atau mendekati sama gitu. Prinsipnya sama kayak kemarin waktu yang kita single beam echo sounder untuk data lajur utama dan lajur silang gitu ya, dia apakah nilainya sama atau mendekati sama gitu. Itu untuk QC. Jadi lebih ke menghindari gap atau bolong, terus untuk QC data dan terutama lagi adalah akurasi data ya. Akurasi data itu. Jadi untuk overlap gitu ya. Oke, aku lanjut dulu. Kemana masku? Sebentar. Oke. Nah, ini untuk alatnya hampir sama juga kemarin dengan eh, single beam ya. Cuman di sistemnya multi beam ini
kita ada tambahan motion sensor lebih tepatnya ya. Karena sebenarnya kalau untuk yang single beam itu sound velocity profile ini juga dibutuhin. Cuman untuk data kita kemarin kebetulan dia tidak pakai sound velocity ya. Dia pakainya langsung dari yang koreksi barcek gitu. Cuman kalau untuk di data multi beam ini harus suatu keharusan ya ada sound velocity karena nanti untuk menghindari adanya data yang smiley gitu. Nah, untuk yang GPS base, GNSS receiver base ini kita menyesuaikan dengan metode yang kita pakai gitu ya. Sama kayak single beam kemarin apa kita mau yang di GPS dengan base darat gitu. Silakan nanti eh, dipasang base gitu yang ada di darat atau mungkin nanti teman-teman mau koreksinya langsung dari satelit atau yang biasa kita pakai PPP gitu ya. Apalagi untuk daerah-daerah offshore yang cukup jauh dari daratan itu bisa. Jadi nanti cuman perlu GNSS rover. Dan ini pun juga ada spesial lagi. Misal motion sensornya dari teman-teman udah di apa integrated terhadap INS-nya gitu ya. Jadi kalau misal sudah integrated INS, dia nggak perlu tambahan GNSS receiver baik rover maupun base. Jadi langsung jadi satu dengan motion sensornya itu bisa. Kembali lagi itu tergantung spesifikasi alat yang teman-teman pakai ya. Tapi untuk motion sekarang itu udah ada yang dia udah ada INS-nya ya, maupun motion sensor aja gitu. Jadi untuk alat ini sebenarnya kembali lagi tergantung dari metode survei yang akan teman-teman gunakan gitu. Oke, next aja. Lalu untuk nextnya di sini ada PATS test gitu ya. PATS test ini nanti dia digunakan untuk kalibrasi derajat kemiringan. Dan yang mana PATS test ini adalah suatu keharusan juga atau wajib ya hukumnya nanti sebelum dilakukan pekerjaan survei batimetri, terkhususnya multi beam echo sounder gitu ya. Ini PATS test wajib dilakukan. Sebenarnya untuk PATS test pun dia juga bisa dilakukan 2 kali. Maksudnya pada saat sebelum akuisisi data, sebelum akuisisi, atau pada saat post processing. Jadi teman-teman bisa melakukan pas tesnya sebelum akuisisi data. Jadi nanti pada saat pengambilan datanya dia sudah terkoreksi ya atau terkalibrasi pas tesnya. Atau mungkin teman-teman juga bisa lakukan pada saat post processing. Jadi eh, bisa dilakukan di 2 waktu ini ya gitu. Cuman baiknya memang dilakukan pada saat sebelum akuisisi. Karena kan kalau sebelum akuisisi istilahnya kita sudah eh, tahu gitu ya nilai koreksinya. Jadi nanti pada saat post processing tinggal pengolahan lanjutannya gitu. Cuman nggak apa-apa sekali lagi kalau misal mau dilakukan pada saat post processing. Dan untuk case datanya teman-teman ini nanti kita eh, pakainya pada saat post processing gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat terkait dengan kalibrasi gitu ya. Kalau pada saat kita pemasangan transducer gitu ya, ini harusnya ada motionnya juga nih, gambarnya kurang. Kita pasang transducer di kapal gitu ya, mungkin kalau secara visual gitu, secara mata, kita melihatnya pemasangan kita itu udah pas gitu, udah simetris, udah lurus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara sistem itu belum gitu. Cuman kalau kita mengandalkan apa dari penglihatan semata gitu ya, itu tidak bisa gitu. Karena kan gimana kita mau tahu koreksinya gitu loh, kalau cuman dari pandangan mata atau visual gitu. Makanya eh, pada sistem si multibeam ini kita ada alat tambahan yaitu motion sensor. Karena kalau teman-teman lihat atau rekan-rekan lihat ya, sebenarnya kalau pada saat pemasangan kita transducer kita yang seperti ini,
Ini untuk bagian depannya. Jadi ini nanti tuh bakal ada gerakan seperti anggukan gitu ya, ke depan ke belakang gitu. Lalu juga bakal ada gerakan ke samping ya, kanan kiri maupun ke atas bawah. Kalau ke atas bawah tuh dia mengikuti pergerakan kapal gitu ya. Nah itu nilainya, nilai derajat kemiringannya tuh harus terhitung. Nah itu kan kita nggak bisa tuh langsung dapat nilainya dari pada saat kita melihat gitu ya. Itu eh, kita dibantu oleh alat motion sensor ini atau MRU, Motion Reference Unit gitu ya, untuk memperoleh nih nilai kalibrasi atau derajat kemiringan si transducer kita yang terpasang di kapal. Nah, untuk MRU-nya itu biasanya terpasangnya langsung di nolnya transducer gitu ya. Dan kalaupun memang ada apa istilahnya offset, ini nanti bisa dicatat gitu. Jadi, sorry, iklan tahu bulat. Jadi nanti untuk si motionnya ini, dia memang biasa letaknya tuh langsung di atas dari transducer, gitu teman-teman. Untuk sensornya. Jadi memang nolnya itu kita samakan dengan nolnya si transducer. Mungkin paling nanti ada offsetnya tuh offset posisi, entah itu X maupun Y gitu ya. Nah ini untuk pemasangannya dari bracketnya. Ini kan teman-teman bisa lihat ini ada dua, satu untuk heading, satu lagi untuk positioning gitu ya, untuk si GPS-nya ini. Nah, ini silakan nanti dicatat nih offsetnya. Kalau misal nolnya kita tetapkan di transducer gitu ya. Jadi nanti dibaca offsetnya dari nol transducer ke yang tertingginya ini. Lalu untuk posisi ini, ini juga biasanya kita ukur ya karena ini terhitung offset karena letak si GPS-nya dia tidak pas di nolnya transducer gitu. Tuh, lihat dulu. Yes. Nah, ini untuk pas tesnya gitu ya. Nanti ketentuannya memang kalau teman-teman lihat yang gambar di bawah ini. Jadi nanti untuk pengambilan data pas tesnya itu untuk yang rollnya dia diambilnya datanya bolak-balik ya. Dia bolak-balik dengan kondisi surface-nya itu flat atau rata-rata memiliki nilai kedalaman yang sama gitu ya. Lalu nanti untuk karena kan kalau untuk roll ini kan dia lebih ke gerakan kanan kirinya gitu ya. Ya nanti aku gambarin lagi. Terus lalu untuk yang pitch ini sama hampir sama seperti roll, gerak apa kapalnya itu bolak-balik. Cuman dia syaratnya harus ada objek di bawahnya yang memiliki kedalaman perbedaan kedalaman yang cukup signifikan gitu ya. Bisa pakai slope gitu ya atau objek-objek aja. Kalau seperti contoh ini kan dia ada objek. Nah, itu untuk gerakan apa? Untuk line-nya sama bolak-balik sama kayak roll tadi. Lalu untuk yang yaw dia sejajar. Line-nya arahnya sama. Misal kalau pergi sama pergi gitu ya. Dan dia juga harus ada objek di bawahnya gitu. Ini untuk kecepatannya diusahain sama semua ya, baik untuk roll, pitch, dan yaw gitu. Ini kalau teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan, untuk yang roll dia memang gerakan kanan kiri gitu ya. Kalau untuk yang yaw dia anggukan gitu ya, anggukan ke depan ke belakang. Sedangkan kalau untuk yang yaw, sorry ini yang pitch, lalu untuk yang yaw dia eh, kanan kiri tapi arah bukan posisi si kapalnya gitu ya, tapi arahnya yang kanan kiri gitu. Mungkin kalau aku bisa gambarin, bentar.
Jadi kalau yang ini kan alatnya ya, kita anggap ini condenser gitu. Nah, untuk yang roll, nah ini kan harusnya kan lurus gini ya teman-teman kanan kiri. Nah itu bisa jadi nanti pada saat pelaksanaan survei itu dia ada, ini kita anggap nih. Nah, ini ada derajat kemiringannya. Ini roll. Jadi gerakan ke kanan kiri ya, kanan kiri. Ini untuk yang roll, lalu yang pitch-nya dia kan lurus ini harusnya. Eh, Jadi kan gerakan ke depannya, ini depan, belakang. Nah kalau pitch kan, pitch, harusnya kan lurus ini ya. Tapi karena medannya air kan ada gelombang juga, jadi dia naik turun gitu ya. Nah itu dia pitch. Pasti juga akan ada derajat kemiringannya gitu. Ini kita ambil pitch, ambil pitch. Lalu yang terakhir yang yaw. Kalau yaw itu ini. Nah ini kan lurus ke depan nih harusnya. Ini ke arah depan. Nah kan tapi gerakan kapal kan bisa kanan bisa kiri gitu ya. Makanya dia ada kemiringan juga ini. Tidak anggap ini. Nah ini yawnya. Yaw. Gitu. Jadi sebagai gambaran, ini tampak atas ya teman-teman ya. Ini tampak atas dengan posisi kapal melaju ke depan gitu ya. Ini kapal gitu. Nah, cuman dia kan ada pergerakan ke kiri, ke kanan gitu. Kalau yang pitch, dia lebih ke anggukan, anggukan depan belakang. Kalau roll dia gerakan kanan kiri. Nah, itu kan kita istilahnya menstabilkan nilai-nilai tersebut. Makanya kita dibantu oleh motion sensor tadi untuk membaca atau memperoleh nilai derajat kemiringannya dari si transducer itu. Mungkin itu aja tambahan teorinya. Kelebihan 1 menit, nggak apa-apa. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke software high-tech-nya. Oh, ini udah deh. Alda, ini udah ada pertanyaan yang di komen. Aku langsung jawab aja dari sini atau gimana? Iya, Mbak. Silakan langsung direspon aja. Oke, ini dari Kak Indra lagi. Ada pertanyaan yang pertama, untuk pengukuran embes di area pesisir, penentuan arah jalurnya sebaiknya tegak lurus garis pantai atau sejajar garis pantai. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kemarin kita single beam itu ya, istilahnya kan buat motong konturnya kita tegak lurus garis pantai gitu ya. Tapi kalau untuk yang multi beam ini justru sejajar garis pantai saja kalau bisa. Jadi emang ada perbedaan di situ ya terkait dengan single beam dan multi beam tadi karena memang tujuannya single beam dia kan datanya masih sampel point ya teman-teman. Dia bukan data yang sapuan gitu karena memang tujuannya untuk motong kontur makanya dia tegak lurus gitu. Sedangkan kalau multi beam sebenarnya malah nggak ada aturan dia harus jajar atau tegak lurus karena kalau multi beam dia udah pasti ke sapu semua. Jadi mau sejajar mau tegak lurus itu sama aja. Gitu. Terus yang kedua, bagaimana penentuan jarak antar lajur apabila slope kemiringan dasar perairan curam? Apakah tetap diambil rata kedalaman atau ambil kedalaman paling dalam atau juga ambil paling dangkal? Nah, ini kita lihat se ekstrim apa memang si kedalamannya gitu. Tapi kalau memang nggak terlalu yang ekstrim-ekstrim banget, itu tetap kita ambil rata-ratanya sih. Kayak contohnya untuk pekerjaan, kebetulan kan kalau di pekerjaan pengerukan gitu ya atau dredging, ntar aku gambarkan aja. Kalau di dredging itu kan
kita memang mainnya juga slope ya, yang mana kalau dia desainnya dalam itu udah pasti curam gitu ya. Nah itu untuk yang area misal dangkal dan area curam ini kita biasanya tetap ambil lajurnya per area yang curam ini. Maaf, area dalamnya atau rata-rata terdalamnya dari si area tersebut. Cuman kalau untuk yang dangkal, memang kita pastikan sebenarnya konsepnya kan karena kalau untuk yang dangkal, SWOT-nya kan dia kan semakin mengecil gitu ya istilahnya. Nah itu nanti misal rata, maksudnya pembagian antara area dangkal dan curamnya, ah, area dangkal dan dalamnya itu rata, mungkin nanti mainnya di eh, SWOT-nya atau di persentase si overlapnya gitu. Jadi nanti ada dua lajur untuk yang area dalam dan area dangkal. Tapi kalau misal didominasi yang area dalam, itu kita menyesuaikan eh, data terdalamnya. Begitu pula sebaliknya, kalau didominasi area dangkal, kita menyesuaikan rata-rata terdangkalnya. Karena kan ngikut gitu lah ya datanya. Itu sih, Kak Indra. Jadi kembali lagi, kita lihat dulu dari kondisi lapangannya, apakah memang area dangkal dan area dalam itu rata, sama gitu ya pembagian areanya, atau eh, didominasi salah satunya. Itu sih, Kak Indra. Semoga menjawab. Oke, untuk yang Kak Fahmi nih, apakah ada perbedaan antara embes dan hull mounted dan seat mounted pada vessel? Untuk embes ini apakah preferensinya lebih baik digunakan untuk kedalaman berapa? Sebenarnya kalau untuk menjawab ini balik lagi ke spesifikasi alatnya gitu ya. Karena kan ada alat-alat dengan frekuensi tinggi gitu ya. Karena range-nya di multi beam itu antara 400 sampai 500 kilohertz gitu ya. Nah, ini pun nanti untuk peruntukannya apakah di area apa dalam atau dangkal itu juga tergantung dari frekuensinya gitu. Nah, untuk yang area-area dalam dia memang biasanya menggunakan yang frekuensi tinggi gitu. Begitu pula sebaliknya untuk area-area yang dangkal dia menggunakan frekuensi yang lebih kecil yang di 400 ini. Karena memang nanti kalau misal kita pakai 500 misalnya kilohertz ini di frekuensi yang cukup dangkal itu sangat-sangat berpengaruh kepada datanya. Cuman kita nggak ada contohnya ya ini nanti yang di frekuensi 500 gitu. Karena kemarin dari Temco itu ada eh, pengalaman ya. Dan ini datanya cukup buruk pada saat itu karena memaksakan menggunakan yang 500 kilohertz ini untuk area dangkal, sedangkan yang area di surveinya itu masih di sekitar 3 sampai 4 meter dan itu datanya sangat hambur gitu ya. Jadi terkait kedalamannya ini sebenarnya balik lagi ke frekuensi si alat gitu, dari spesifikasi alat. Dan setiap alat pun dia juga bisa mencapai kedalaman maksimal balik lagi ke frekuensinya ya maaf balik lagi ke spesifikasi alat ya jadi untuk kedalaman-kedalaman maksimalnya itu dilihat lagi dari alatnya tapi kalau untuk kebutuhan onshore gitu ya apalagi untuk batimetri perairan-perairan dekat pantai itu biasanya kita mainnya paling banter sih di 20-30 meter gitu. Semoga menjawab. Oke, kita 38 menit nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke software atau kembalikan dulu ke Alda? Oke,
Terima kasih Mbak Diha atas penjelasannya untuk malam hari ini. Kiranya teman-teman bagi yang mungkin selain Kak Indra dan teman-teman yang lain, karena kita hanya punya waktu sampai 20.30, jadi mohon dimaksimalkan untuk bagi rekan yang mungkin masih kebingungan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Diha. Nah, untuk malam hari ini, langsung aja mungkin Mbak Diha ya, untuk memaksimalkan waktu. Untuk sesi selanjutnya, silakan untuk Mbak Diha. Terima kasih. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan bisa setelah materi software ini aja ya teman-teman. Gitu. Oke, ini kita lanjut ke multi beam gitu ya. Nah, ini kebetulan untuk data multi beamnya juga udah di-share tadi sama admin. Dan itu kita beda area ya sama yang single beam kemarin. Kalau single beam kemarin kita di area eh, Pelabuhan Merak gitu ya, Banten. Untuk yang data multi beam ini kita pakai yang area Perak, Tanjung Perak, Surabaya gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bikin project baru lagi aja. Sama seperti SBS kemarin waktu awal, silakan masuk ke file, new project. Nah ini kita buat Pelabuhan Perak. Ini aja. Oke. Kembali lagi masuk ke geodesi. Nah ini karena Pelabuhan Perak itu di daerah timur gitu ya, dia masuknya di 49S. Jadi nanti silakan diganti untuk zonnya. Nah, karena kita tidak menggunakan Arctic Tides, kita balik lagi menggunakan data pengamatan pasang surut manual gitu ya. Jadi nanti untuk Arctic Tide-nya kita pilih yang not using Arctic Tides. Ellipsoid masih sama di WGS. Dan kalau sudah seperti ini, kita klik OK aja. Nah, sebelum masuk ke high sweep-nya, teman-teman itu juga udah di-share terkait dengan data pasang surut dan SVP-nya ya. Ini kita coba cek dulu aja data pasang surut dan SVP-nya. Silakan teman-teman masuk ke processing. Kita ke tides-nya dulu gitu ya. Jadi silakan tides, manual. Kita coba buka datanya. Di kampus. Sorry. Nah, ini kita ada yang APBS 2 nih. Udah di-share, silahkan dibuka. Nah, ini teman-teman bisa lihat datanya ya. Jadi itu udah di-share yang TID atau Dati DX gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka di manual types-nya ini. Cuman kalau untuk pembuatan data password-nya kemarin juga teman-teman udah belajar gitu ya. Dari data TXT menjadi data TID dan TDX gitu. Jadi untuk yang ini langsung aku share yang data TID-nya gitu. Jadi teman-teman udah langsung punya datanya. Silahkan dibuka. Ini juga udah minus ya koreksinya di sini. Jadi tidak perlu dilakukan import lagi. Ini tapi kita coba save lagi untuk yang TPS. Kita gabungkan dengan projectnya kita biar dia jadi satu gitu ya. Aksara language. Dia masuknya di C. Terus di project kita simpan di Pelabuhan Perak site APBS gitu. Ya, kalau udah kita close aja. Oh ya, dia akan otomatis muncul kalau udah tersimpan ya yang .tid. Kita klik OK aja. Terus langsung masuk yang kedua, kita cek dulu data SVP-nya. Sama tadi yang di processing, silakan masuk ke sound velocity. Hmm. Nah, sebenarnya kalau teman-teman punya data TXT-nya juga, dari sini tuh juga bisa dilakukan convert ya. Tapi kita udah ada data SVP, jadi kita langsung masuk ke yang ini aja.
Tadi datanya gigi. Kita masukkan SVP-nya ini. Kita tes dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat datanya tidak ada error atau lonjakan ya ini. Dan dia mencapai kedalaman terdalam di 13 meter gitu ya. 13 meter. Dan ini juga tidak ada data error di sini, jadi kita tidak perlu melakukan penghapusan data lagi gitu ya. Tapi kalau misal nanti ada tiba-tiba lonjakan pas di kedalaman 13 meter, dia velocity-nya tiba-tiba nol gitu ya. Atau ada error di situ, silakan nanti teman-teman bisa klik aja salah satu data yang menurut teman-teman error, nanti silakan di delete raw. Kemudian dilakukan save ulang gitu. Tapi kebetulan untuk yang di share ini datanya sudah bagus ya untuk sound velocity-nya, jadi tidak perlu dilakukan koreksi lagi. Ini tinggal kita save ulang aja. Kita balikkan lagi tadi ke foldernya APBS. Sorry, Tanjung Perak Project. SVP. APBS. Oke, kita udah cek ya untuk yang pasut dan SVP-nya. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke high sweep-nya. Nah, untuk high sweep-nya, silakan teman-teman pilih ini yang high sweep, lalu masuk ke yang editor 64 bit. Oke, tampilannya seperti ini. Sebenarnya kalau untuk koreksi ini ya, untuk cleaning si data Embase ini memang baiknya kalau eh, device-nya teman-teman support dua monitor itu lebih bagus gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita pakai single monitor aja. Nah, itu untuk data patch testnya itu juga udah di-share ya. Dia formatnya HSX dan RAW, tapi nanti kita yang kita load di sini itu yang data HSX-nya ya. Silakan nanti teman-teman masuk ke bagian ini toolsnya ikonnya load survey. Ini silakan nanti masuk ke bagian datanya tadi ya. Nah, terus ini ada data, sorry. Hmm, ada data patch testnya yang HSX. Nah, ini silakan nanti di load semua aja. Kita lihat datanya seperti apa ya. Ini kita Control All, terus kita open. Nah, ini untuk yang di bagian survei, ini untuk di detailnya, ini sebenarnya udah default sesuai pada saat akuisisi data ya. Ini kebetulan beauty contest APBS gitu loh, nah. Data yang dikasih dari admin gitu ya. Nanti untuk matriksnya ini menyesuaikan aja. Kalau defaultnya kan dia pakainya satu gitu ya. Nanti kalau misal teman-teman mau per 3 atau per 5 itu juga bisa. Silakan nanti diubah di bagian selnya ini. Tapi kita sesuaikan defaultnya aja. Kita pakai 1 kali 1. Ini karena ini udah cukup kecil ya. Tapi kalau teman-teman mau dirapetin lagi 0,5 juga bisa. Tergantung nanti berat nggak di device-nya teman-teman gitu. Ini sementara kita pakai 1 aja. Klik oke. Lalu ke koreksi. Nah, ini untuk dikoreksi. Sebenarnya kalau pas tesnya itu dilakukan pada waktu yang bersamaan, istilahnya tidak ada gap waktu yang cukup panjang, misal di 1-2 jam gitu ya. Itu tidak perlu dimasukkan eh, touch-nya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal ternyata dia waktunya cukup panjang gitu ya untuk mengambil data pas tes dari line satu ke line lainnya itu silakan nanti dimasukkan nilai touch-nya atau pasang surutnya. Tapi sementara kita masukkan aja sekalian ya karena tadi juga udah ada. Lalu untuk sound velocity-nya juga ya. Jadi kita cek dulu satu-satu.
Kalau udah, silakan nanti masuk ke device. Nah, ini untuk device kalau teman-teman cek di salah satu data misalnya, ya. Nah, ini udah ada eh, nilai offsetnya. Nah, ini sudah disesuaikan dengan pada saat pengambilan data gitu ya, atau akuisisi data. Jadi ini tidak perlu dilakukan pengubahan data lagi, kecuali memang teman-teman ada catatan ada salah offset gitu ya, atau salah penulisan offset gitu. Nanti silakan diganti di sini bisa. Tapi kalau memang sudah sesuai pada saat akuisisi data, karena ini kan sudah menyesuaikan ya, jadi tidak perlu dilakukan perubahan lagi. Cuman perlu kita lakukan cek satu-satu lagi nih, apakah dia offsetnya sudah sama. Kita coba lihat pas satu. Hmm, empat. Nah, ini kebetulan udah sama semua ya. Dan untuk pas tesnya dia masih di nol karena memang belum dilakukan koreksi pas tes. Jadi ini kita nolkan dulu. Nah, untuk processingnya, kalau teman-teman tidak menggunakan RTK, ini bisa di... Ini kan ada use RTK types gitu ya, lalu ada MRU. Nah, ini kalau memang tidak menggunakan RTK types, ini cukup pakai MRU. Bahkan kalaupun teman-teman pakai RTK types, tetap disarankan menggunakan MRU ya, karena dia yang lebih presisi dan alatnya langsung terpasang di sistemnya multi-beam encoder itu sendiri. Ya. Jadi silakan nanti dipilih yang use MRU have dengan correct industry have sama remove have drift itu silakan dicek dua ini. Kalau udah klik OK. Dan ini juga sama, silakan nanti dicek satu-satu datanya. Ini kita udah samakan semua ya. Jadi per data dia settingnya udah sama. Parameternya sudah sama. Kalau udah kita klik OK. Nah ini nanti untuk loadnya lama enggaknya juga tergantung dari device-nya teman-teman gitu ya. Yes. Mungkin kalau penjelasanku terlalu cepat bisa diinterupsi ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman tertinggal, boleh banget nanti dibilang atau harus diulang pas bagian mananya gitu. Nah, ini untuk data pas tesnya. Ada satu data anomali ini yang pas tes satu. Ini kita hapus saja. Nah, ini kita lihat aja. Untuk hapusnya silakan langsung ini ya teman-teman pilih icon yang remove file from survey. Ini kayaknya memang anomali, jadi kita hapus saja yang pas tes satu ini. Yes. Nah, kita di data ini untuk melihat surface-nya gitu ya. Silakan nanti teman-teman pilih select all, lalu masuk ke bagian stage 2, stage 2 depth editing. Lalu dia akan ngeload lagi datanya. Nah, ini terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini sebelum dilakukan pas tes, teman-teman bisa lihat datanya masih istilahnya patah gitu ya. Jadi dia belum sinkron antar datanya, antar lajur surveinya. Nah, itu gunanya kita lakukan pas tes adalah menyelaraskan istilahnya gitu ya. Nanti. Nah, di teman-teman kalau mungkin trackline-nya belum nyala, itu ini ada beberapa pilihan. Silakan nanti untuk trackline-nya dinyalakan atau dimatikan. Ini nanti tergantung dari teman-teman untuk analisisnya gampangnya pakai trackline atau enggak. Tapi kalau kita sih biasanya tetap pakai trackline ya. Apalagi untuk pas tes ini kan dia butuh tahu arah lajurnya gitu. Jadi silakan nanti untuk trackline-nya dinyalakan. Lalu untuk direction, nah ini kalau misal trackline doang, ini kan cuman kelihatannya poin-poin aja nih. Sedangkan kita kan butuh arah dari si lajurnya gitu ya untuk tahu
data mana yang bisa kita gunakan untuk raw test atau bits atau yaw gitu ya. Nah itu silahkan untuk directionnya ini dinyalakan. Tuh. Nah ini untuk lajunya kita bisa lihat. Tadi balik lagi ketentuannya untuk raw kita langsung uji proses saja ya. Tapi sebelumnya kalau teman-teman lihat ini kita select all. Silakan kalau untuk mau lihat crossnya kita pakai A/B cross section ini dan paste test. Ini kita lihat dulu nih, kayaknya kalau dilihat secara kasat mata ini aja udah terlihat ada banyak noise. Tapi kita coba make sure dulu datanya. Kita tarik. Ini kan ada noise-noise nih teman-teman. Nah ini nanti yang akan eh, kita hapus. Itu bisa dihapus pakai yang ada di toolbox ini. Jadi ada lasso select, ada box select ini ya. Ini bisa teman-teman langsung pakai ini. Terus silakan untuk post delete-nya ini dicek. Kalau ini di-uncheck, nanti harus dilakukan penghapusan manual dengan tombol delete gitu ya. Jadi dipilih, pilih dulu baru delete, pilih dulu baru delete gitu ya. Sedangkan kalau pas delete-nya ini dicek gitu ya, dia akan otomatis, datanya akan otomatis terhapus seperti ini. Oke, coba kita update. Nah, itu nanti untuk proses cleaningnya gitu ya. Nah, kita untuk cara cepatnya kita coba pakai filter lagi gitu ya. Ini kita close dulu. Nah, ini kan terlihat ya teman-teman untuk area-areanya yang sekiranya itu bisa dikatakan ada noise karena dari datanya aja dia terlihat lebih menonjol gitu ya. Nah, ini kita coba lakukan filter. Ini ya. Silakan nanti teman-teman masuk ke bagian search and filter ini. Nah, ini untuk kita bisa ambil yang over atau under. Lalu medianya kita enablekan di satu. Ini kita coba default dulu aja ya. Nanti untuk teman-teman sistem filternya silakan bisa menyesuaikan. Tapi kita default dulu. Tapi tadi juga stackingnya kita masih pakai yang satu gitu ya. Itu juga masih default. Tapi nanti bisa menyesuaikan. Misal teman-teman mau per 10 atau 15 gitu ya. Cuman nanti datanya akan lebih tebal. Nanti dilihat aja gitu ya. Terus matriksnya. Ini kita bisa pakai median. Ini kita enable dua-duanya. Tapi kita biasa pakai di Two Sigma gitu ya. Ini sama yang search and below-nya ini juga Two Sigma. Jadi cuma di matrix sama sweep. Kalau untuk yang GPS-nya, ini kan kalau teman-teman pakai RTK tadi ya. Jadi kalau untuk accepted datanya, misal teman-teman mau mode 4 aja atau yang RTK fix aja itu bisa. Nanti silahkan dipilih. Sama kayak single beam kemarin, itu kan kita ada filter datanya ya, yang mode 4 aja misal gitu. Itu silakan nanti bisa di sini, tapi kita uncheck aja dulu. Lalu untuk actionnya, ini filter preview-nya aku matiin aja. Ini silakan di all file, karena kita anggap kita mau filter semua datanya langsung aja ya. Jadi tidak usah per line, karena takutnya lebih lama gitu. Jadi kita langsung all file, terus kita lakukan filter. Nah, dia lebih, kalau teman-teman lihat tadi before afternya di sini ada noise ya, yang sebelah sini tadi. Terus dia lebih hilang, tapi ini masih di ada 9,5. Kita coba filter lagi. Kita select all file. Nah, ini udah turun 5,6. Kita coba update lagi selnya. Oke, ya better ya, yang ini lebih halus. Cuman memang masih ada data yang seperti lonjakan ya. Karena memang belum dipastas, jadi takutnya memang itu adalah data istilahnya apa ya, perselangan antar data gitu. Jadi kelihatan ada lonjakan.
Tapi nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi. Ini kita sekali lagi ya karena masih 5,6. Kita turunkan lagi all file. Kita update lagi soalnya. Nah ini udah 3. Coba sekali lagi all file. Kita update lagi. Mungkin cukup ya. Ini udah cukup kecil di 2,6. Kita mungkin stop dulu. Lanjutannya teman-teman bisa dihapus manual aja dengan pakai ini tadi cross AB. Silakan nanti ditarik gitu. Oh, lihat. Nah, ini seperti ini maksud saya teman-teman tadi. Jadi sebenarnya itu adalah data gitu ya, bukan noise. Nah, makanya dia tidak ikut terhapus yang di filternya tadi. Cuman pas di tampilannya yang sebelah kiri ini, di surface-nya dia seakan-akan ada lonjakan data di situ. Karena memang data ini belum kita lakukan fast test gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada data noise lagi yang perlu dihapus gitu. Mungkin kita langsung masuk ke fast testnya dulu aja ya. Tadi kan untuk ketentuan yang pertama, untuk yang roll, dia lajurnya bolak-balik di area yang sama atau flat. Nah, ini kita lihat kalau dari datanya, ini kan untuk yang area flat dia ada di area ini cukup beda ya. Jadi kita ambil yang bawah ini aja. Yang bawah ini kalau dilihat secara surface-nya cukup flat. Jadi kita ambil ini untuk yang bolak-balik ada data yang di warna merah ini, teman-teman. Yang pas tes 1 underscore 0001 dan yang berwarna hijau. Ini bolak-balik ya. Perginya yang merah, pulangnya yang hijau. Atau nanti kalau lebih mau rada lebar lagi tuh bisa pakai yang hijau dan kuning karena ini juga bolak-balik gitu ya. Kita coba pakai hijau kuning aja dulu ya. Ini nama datanya apa? Bentar. Sorry. Oke. Nah, ini. Jadi kita pakai untuk rollnya data yang hijau kuning ini ya, teman-teman. Yang 1_0002 sama data pastes 2. Ini kita load sendiri aja. Enggak usah, langsung kita tarik ke sini. Draw. Draw selected file only. Silakan diaktifkan. Ini dia mengaktifkan eh, line yang kita pilih aja gitu ya. Karena kalau kita ambil semuanya, ini nanti dia kan semua line. Jadi kita susah bacanya. Jadi kita ambil yang hijau dan kuning aja. Silakan diaktifkan. Lalu kita tarik. Nah, seperti ini. Wait. Kita ambil yang sedikit datar. Mungkin ini ya. Oh, kepotong. Bentar. Kita bisa potong. Mungkin kita coba ini dulu aja ya. Dia memang datanya langsung motongnya ngilang gitu. Kita coba di rollnya. Silakan nanti teman-teman pilih yang di bagian pastes ini, yang roll. Terus nanti untuk tahapannya kita pakai yang coarse dulu. Nanti kita lihat nilainya berapa. Lalu lanjut ke medium dan fine. Tapi kita lihat dulu nanti nilai dan grafiknya gitu. Kita pakai yang roll dulu. Kita coba course. Terus silakan pilih yang start roll test. Dia tapi nggak match ya. Bentar. Kayaknya ini memang datanya ngilang. Kita coba sampel yang satunya. Dua ini. Nah, kayaknya yang tadi si nomor 2, 002 sama 2 ini dia memang terlalu jauh ya. Kita coba pakai sampel yang 1 dan 2 ini. Karena mungkin pemilihan lokasinya ini takutnya enggak datar.
Kita coba ganti lokasi. Hmm. 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 Kalau dari sini udah kelihatan sih ya. Yes. Oke. Kayaknya ini tadi juga efek dari filter yang kita ambil terlalu kecil ya, teman-teman ya. Mungkin kita nanti coba load ulang aja karena dia datanya banyak yang terhapus. Ini takutnya dia dihitung noise tadi ya. Kita terlalu ngambil filternya sampai 2,6. Wait, ini aku coba load ulang dulu aja datanya. Kita no, kita ambil ulang. Oh, maaf ya teman-teman, tadi kayaknya emang terlalu banyak di filternya. Jadi kita coba load ulang untuk koreksi masih sama. Oke, baik tadi. Atau kita tanpa koreksi dulu aja ya. Pas kita kasih pakai, terus processingnya bisa. Jadi di koreksinya ini silakan dimatikan dulu aja teman-teman. Jadi kita cukup yang di device-nya ini, kita cek lagi nanti di satu-satu datanya. Sama yang di bagian processing, kita masih pakai yang MADIO. Untuk grid-nya 1 kali 1. Oke, kita setuju. Tadi untuk filternya tadi kita skip dulu aja. Jadi nanti teman-teman bisa hapus manual aja ya teman-teman. Ini kita langsung ambil datanya tadi yang dulu. Sorry, 2 dan 3. Kita coba ulang ya untuk yang roll-nya. Kita di course terus start tambahan lagi yang di medium. Ini hampir sama, tapi dia ada semacam offset gitu ya. Kita coba lagi. Kita karena takutnya memang datanya sebenarnya tidak di area yang flat gitu. Tapi kalau dilihat dari surface-nya sih dia udah flat. Kita coba masuk ke medium. Kita start lagi. Nah, ini tapi secara grafiknya dia udah bagus ya. Cuman untuk si datanya dia tidak match kayak seakan-akan tadi bisa jadi karena passwordnya belum kita masukkan ya. Itu bisa ngaruh ke si data antar lajurnya. Coba kita ambil sebelah. Ini juga sama. Kita coba lagi yang course. Nah, ini udah mulai sama, cuman balik lagi ada gap. Kita coba lagi cari yang benar-benar flat di sini. Kita ulang lagi yang course. Nah, ini sebenarnya udah mulai match di sini ya. Kalau teman-teman lihat, Hmm. karena memang takutnya memang datanya udah samanya di sini gitu ya. Dan untuk grafiknya dia juga udah nge-free, ini udah bagus. Tapi kita coba ulang lagi di mediumnya, kita running lagi. Apakah dia bisa lebih kecil nilai adjustmentnya?
Nah, ini udah mulai box lagi. Terus kita coba define. Jadi untuk yang settingnya ini silakan nanti berurutan gitu ya. Ini udah 95. Jadi lebih baik yang di medium tadi ya. Tadi udah ketemu yang 0,8 ya, paling kecil itu. Nah, ini udah mentok, kita coba di medium lagi. Jadi untuk secara grafik dia juga udah nge dan ini udah match. Ini kita tes oke aja. Kita save to history. Dia ketemu di 0,95 ya nanti untuk rollnya. Kita close. Nanti untuk yang pitch, kita coba select all lagi. Kita ambil datanya. Tadi kan untuk pitch dia sama lajurnya pergi pulang gitu ya, bolak-balik, tapi dia ada objek atau slope. Nah, itu kalau kita lihat di sini area ini itu ada slope atau ada perbedaan kedalaman ya. Nah, itu silahkan nanti pakainya area yang di sebelah sini. Kita hapus dulu. Nah, ini bisa kita lihat sama seperti tadi lainnya bisa pakai yang hijau merah atau merah kuning. Kita coba pakai yang hijau merah ini ya. Karena ini arahnya juga udah bolak-balik dan dia ada di area dengan perbedaan elevasi gitu. Nariknya silakan langsung ditarik aja dari kiri ke kanan. Nah, ini datanya seperti ini ya. Dia gelombang. Nah, ini gimana caranya kita menyatukan dari si garis hijau dan garis merahnya ini. Gitu. Kita masuk ke yang pitch, gitu ya. Terus di course. Sama untuk settingnya kita awali dari yang coarse dulu, lalu nanti masuk ke medium dan fine. Tapi kembali lagi kita lihat di grafiknya gitu ya. Ini kita start. Ini udah mulai match, tapi grafiknya seperti ini ya. Kita coba lagi yang di medium. Ini masih belum terlalu match lagi. Kita ulang lagi yang di fine. Mantap. Kita coba balikan lagi yang fine. Ini di -9 cukup besar ya teman-teman ya untuk datanya ini. Yes. Ini terhitung masih terlalu besar ya, jujur untuk si pitch-nya. Karena ini benar sebenarnya udah ada pergerakan ya tadi saat kita coba balik ke course itu deh. Cuman dia belum benar-benar match antar line-nya. Nanti kita coba pindah ke yang tadi merah sama merah sama kuning. Lihat, kita hapus dulu aja. No, karena untuk sampel itu terlalu jauh gitu ya. Baik. Kita coba ganti yang hijau sama kuning. Ya, hijau kuning dia kita tarik sama. Kita masukkan dulu untuk course-nya. Start lagi. Nah, ini udah mulai mendekati ya. Tapi emang dia tidak bisa match yang benar-benar match gitu. Ini bisa terjadi karena masalah di motionnya ya teman-teman pada saat akuisisi data. Tadi kan dilihat dari rollnya juga masih seperti itu. Nah, ini kita coba turunkan. Masih cukup besar di 9. Sebenarnya 9 kalau di atas satu itu masih lumayan besar ya teman-teman. Tapi ini kita udah coba ambil datanya dia emang mentoknya masih di
angka 9 gitu ya. Dan ini juga belum terlalu match. Jadi mau nggak mau ini datanya. Bentar. Nah ini kalau seperti ini bisa jadi memang ada masalah di motionnya gitu. Nah kita udah coba tetap mentoknya di 9. Tapi ini kalau teman-teman lihat ini masih ada gap. Nanti kita kalau kita coba di data lain, jadi bisa jadi emang di datanya gitu ya teman-teman. Ini kita udah coba gabungkan. Dan bisa karena passwordnya tadi juga ya. Tadi di roll juga case-nya sama. Memang passwordnya belum dimasukin. Dan ini kita udah coba beberapa sampel data. Dia memang mentoknya masih di angka 9. Tapi nggak apa-apa. Yang penting tahu konsepnya dulu aja ya teman-teman. Ini tetap pakai data yang di sebelah kanan atau sampel sebelah kiri. Dia mentoknya tetap di angka 9. Ini ada kunci yang ini juga. Jadi ini sebentar kita tes oke dulu aja. Kita save. Tapi sebenarnya nilai 9 ini eh, cukup besar ya teman-teman. Karena emang kita menghindari lebih dari satu. Nah, itulah gunanya kita lakukan pas tes di lapangan sebelum akuisisi data. Karena kan memang untuk meminimalisir nilai derajat kemiringan yang cukup besar gitu ya. Makanya itu memang baiknya dilakukan sebelum akuisisi data. Tapi karena ini tadi nilainya masih tetap ya, tapi dia udah geser, kita sementara tes oke, tes save, wait. Wait, kok dia nggak keluar ini? Nah, aku close dulu aja deh. Udah. Hmm, hilang di mana ini? Bentar, teman-teman. Kita tes mana aja? Dia musik. Wait, maaf teman-teman, ini nge-lag lagi. Sebentar, sebenarnya ini harus diulang. Wait, aku stop share dulu. Ini dimatikan. Hmm. Sorry teman-teman, tadi ada masalah di high nya. Jadi ini aku coba load ulang lagi. Pas, tes. Hmm, oke, tes. Wait, aku load ulang dulu. Tapi secara garis besar seperti itu ya. Nanti untuk pengambilan datanya. Jadi sebenarnya tidak bisa langsung kita roll pitch show semua
data bersamaan gitu. Kita tetap paling nggak ambil sampel-sampel yang kita bisa lihat nih pergerakan dari si datanya sebelum dan sesudah dilakukan koreksi gitu ya. Seperti tadi kalau teman-teman lihat yang di roll dan pitch, dia kan datanya ada geser ya pada saat kita lakukan koreksi. Wait, ini step 2. Kulitnya dulu sebentar. Hmm. Oke, tadi rollnya di itu cuci atas bisa. Belum aku share screen ya, sorry. Terlihat ya. Kita ulang lagi tadi yang page-nya. Ambil ini. Hmm. Maaf ya teman-teman, tadi ada kendala di device. Jadi kita ulang lagi aja yang page. Hmm. Hmm. Nah ini sebenarnya untuk grafiknya tadi sebenarnya udah aku jelasin juga ya. Ini takutnya memang masalah di motionnya. Jadi kita udah coba ambil sampel yang di sebelah sini. Tapi dia memang mentoknya untuk si nilai apa pitch-nya masih di angka 9-an. Kita coba ambil. Ya. Memang baiknya tuh kurang kurang dari satu sebenarnya ya. Jadi tidak lebih dari 1 derajat. Jadi kalau memang case-nya seperti ini memang ada eh, koreksi pada saat pemasangan transdusernya. Mungkin yang terlalu miring gitu ya. Sehingga untuk bacaan pas tesnya dia cukup besar gitu. Nah kan ini juga tadi koreksi passwordnya juga udah coba aku masukin tapi dia masih belum match sempurna gitu ya. Tapi ini nanti kita coba tetap save dulu aja karena memang datanya seperti ini gitu ya. Jadi mau diperbaikinya tetap harus mainnya ke motionnya gitu. Pada saat akuisisi itu kan ini udah bergeser tapi memang dia nggak bisa sempurna match. Nah ini ada masalah di motionnya gitu ya. Malah lebih besar lagi di 10 kita coba ambil yang ini. Oh ini lebih tricky lagi ya. Dia malah bergesernya ke depannya istilahnya gitu ya, walaupun yang ini sempat match kalau teman-teman lihat yang ini lebih match terus yang ini juga. Ini untuk koreksi password sudah dimasukkan tapi memang tidak bisa kalau sempurna gitu ya, dan dia nilainya lebih kecil lagi nih di -8 gitu daripada yang tadi 9 sampai 10 gitu ya, dan dia malah gesernya lebih jauh lagi. Jadi kita ambil yang di terkecilnya ini aja. Ini sementara kita pakai ini aja tapi pas oke terus pas save. Kalau udah kita terus terus kita masuk ke yang yau. Kalau yau dia arahnya
bersamaan gitu ya. Arahnya sama. Kita ambil wait, data kuning dan biru. Jadi, nah ini dia arahnya bersamaan, sama-sama ke arah pergi gitu ya. Nah itu kita tarik dulu crossnya. Hmm. Kita ambil yellow-nya, start cross. Start yellow. Ini juga udah mulai match, bagus, tapi dia cukup besar. Nah ini curiganya memang ada permasalahan di motionnya ya, karena untuk eh, pitch dan yaw-nya itu cukup besar gitu ya teman-teman. Dia nggak bisa match secara sempurna. Ini walaupun tadi udah coba dimasukkan data koreksi passwordnya untuk SVP-nya juga gitu ya. Tapi dia memang nilainya masih eh, cukup besar ini. Saat ini kita nol. Kita coba area lain yang di sini. Terus kita ulang lagi yang di course. Nah ini udah mulai match. Tapi masih di 20 ya. Kita coba di medium. Apakah dia bisa turun? Untuk grafiknya juga masih belum nge ya istilahnya. Terus, nah ini mulai sedikit match nih. Tapi dia memang masih renggang. Sekali lagi ini curiganya memang di eh, motionnya. Jadi pada saat pemasangan tradusernya memang dia sudah terlalu miring gitu ya teman-teman. Jadi nilainya dia cukup besar. Tapi nanti silakan juga dari teman-teman nyoba apakah nilainya hasilnya sama juga sebesar ini. Tapi ini kalau untuk hitungan pastas ini cukup besar sih ya teman-teman diakuin untuk pitch dan yaw-nya gitu. Jadi kita coba area lain lagi karena memang datanya cukup besar. Kita start lagi. Nah ini udah mulai match. Tapi emang di sini mentoknya di 20 ya. Tapi dilihat datanya dia udah mulai bagus. Karena kalau kita coba running lagi, kita malah dapatnya lebih besar lagi dan dia gapnya lebih jauh lagi gitu ya. Mungkin ini kita tes oke dulu. Karena teman-teman ini kita lihat yang sudah match. Ya. Tapi nanti kita lihat dulu di surface-nya. Kalau memang dia bisa match dengan nilai ini, berarti memang transducernya kemiringan pada saat pemasangannya itu cukup miring gitu. Sehingga nilai dari raw pitch yaw-nya dia cukup besar. Ini kita coba tes oke dulu, kita save, kita masuk ke ini ya teman-teman bisa lihat dia masih patah gini tadi, jadi tidak selaras. Kan untuk tadi raw pitch yaw kita udah coba walaupun nilainya cukup besar ya. Nah itu kita coba update apakah dia bisa match antar datanya. Kita update dulu, kita lihat before afternya ya nanti. Nah ini dia ternyata match teman-teman. Wait, dia langsung selaras gini ya. Jadi memang kemungkinan dari pemasangan transducernya dia udah miring. Jadi nilainya eh walaupun udah di pas tes gitu ya, dia cukup besar. Tapi untuk datanya dia sudah match. Kita coba ulangi semuanya. Nah ini kalau teman-teman lihat dia akan otomatis masuk ke parameter. Tapi sekali lagi ini nilainya cukup besar ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin pada saat akuisisi data itu sudah dilakukan pas tes. Jadi nanti kita bisa ngecek dulu langsung di lapangan apakah nilai derajat kemiringannya itu cukup besar atau enggak. Karena kalau memang
terlalu besar itu silakan nanti bisa dilakukan penyesuaian di lapangan gitu ya, agar nilainya tidak terlalu besar. Karena kalau udah seperti ini indikasinya memang pemasangan transdusernya dia udah miring gitu teman-teman. Gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan survei, apalagi untuk area-area penting gitu ya, kayak pelabuhan gitu, ini nilai ini sebenarnya sudah cukup besar gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang udah nyoba juga dan tadi udah coba beberapa sampel, apakah hasilnya sama, nilainya cukup besar di sini, atau mungkin ada yang bisa diperoleh tadi lebih kecil lagi, silakan bisa komen. Wish. Jadi kita oke dulu aja. Tapi untuk gambarannya pas tes seperti itu ya teman-teman. Cuman ini kita belum bisa lihat ke data raw-nya. Apakah nanti dia match gitu ya dengan menggunakan nilai pas tes yang cukup besar ini tadi, yang di 20 dan -8 ini. Eh, tapi coba kita nanti lihat di besok ya untuk datanya. Tapi ini sementara dengan nilai seperti itu memang datanya match ya antar lajurnya. Kecuali yang ini tadi yang kalau teman-teman lihat ini ada patahan, ini karena memang data dari si lajur berwarna hijau ini. Jadi patahan ini bukan karena dia memang patah antar lajur, tapi emang ini data dari si line berwarna hijau gitu. Tapi kalau kita lihat yang antar line-nya, yang hijau, merah, kuning, sian, magenta, ini dia datanya memang udah match dari hasil pas tesnya tadi. Gitu. Cuman kembali lagi aku ingetin nilai pas tes yang tadi itu masih cukup besar. Jadi nanti silakan diperhatikan pada saat akuisisi data, terutama untuk pemasangan alatnya sih. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk pas tesnya eh, sampai situ sih teman-teman. Mungkin besok kita coba cek ya di data raw-nya dengan menggunakan nilai pas tes ini tadi yang di 20 -8 sama 0,7. Mungkin itu sih dari aku dulu. Aku kembalikan lagi dulu ke Alda atau ke dari teman Oke, yang ditanyakan. terima kasih banyak Mbak Diha atas penjelasannya luar biasa. Cukup singkat tapi sangat eh, banyak dagingnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini yang sudah mengikuti atau mungkin baru menonton aja nih, nanti nunggu recordnya baru ikut praktek. Kira-kira tadi dari penjelasan Mbak Diha ada yang perlu diulang atau mungkin tadi ada beberapa step yang terlewat. Silakan untuk disampaikan saja. Selagi masih ada waktu, mungkin aku kasih 5 menit lagi untuk rekan-rekan mau tanya jawab seperti itu. Oke, sembari menunggu rekan-rekan mungkin bertanya, aku penasaran nih Mbak Dia, tadi dari data yang mungkin sempat pecah itu berarti bisa dikatakan itu cukup akurat untuk bisa di present gitu ya, atau perlu diolah lagi dan lihat dari raw data yang tadi Mbak Dia sampaikan. Mungkin yang dimaksud pecah tadi yang pas kita pitch dan Yao tadi ya, Alda. Mm, mm, mm. Sebenarnya kalau ku katakan bisa atau enggak itu eh, sebenarnya dari datanya belum bisa. Mungkin besok coba aku carikan data lain yang sekiranya Oke. pas tesnya lebih bagus gitu ya. Karena itu tadi Mm, mm. nilainya memang cukup besar. Jadi kalau digunakan untuk lanjutan itu sebenarnya tidak disarankan karena memang itu ada kesalahan pada saat pemasangan datanya gitu ya. Pemasangan alatnya, sorry. Mhm. Terutama di transducer gitu ya. Karena kan motion Iya. itu sendiri kan dia udah eh, satu awak gitu ya sama si Mhm. transducernya gitu. Jadi dari situ aja udah terlihat. Cuman ini tadi kan untuk hasilnya dia udah match ya. Cuman kita belum ngecek nih kalau di data raw-nya yang besok apakah dia sudah baik atau belum gitu. Oke, Itu sih baik. Al.
Oke, terima kasih Mbak Dia penjelasan tambahannya. Ini sudah ada pertanyaannya masuk dari Kak Rizky Ayu Farihah. Izin Mm-mm. tanya Kak, kalau file patch test itu dihasilkan dari orang di lapangan ya Kak, kita tinggal mengolah aja di high-tech dari file tersebut. Aku sih Mhm. datanya Mbak yang ditanyain. Oke, dari Kak Rizky ya, terkait dengan eh, file pas testnya, mungkin kalau Mm-mm. dibilang file pas test ini yang dimaksud data raw-nya ini, yang terlajur, itu jelas dari orang lapangan ya. Tapi Mm-mm. kalau untuk nilainya, itu kembali lagi. Kalau misal dari Kak Rizky, dia tinggal memasukkan nilai derajat pitch raw pitch yaw-nya, itu ada kemungkinan memang sudah dilakukan pas tes pada saat di lapangan. Jadi sebelum akuisisi data, dia sudah langsung pas tes. Jadi setelah dapat data ini, langsung diolah di lapangan, ketemu raw pitch yaw-nya, udah selesai gitu. Tapi ada juga case-nya, dia pada saat post processing baru kita cari nilai raw pitch yaw-nya ini gitu. Jadi memang bisa case-nya sama kayak Kak Rizky. Jadi kita tinggal masukin aja nilainya karena memang sudah dihitung atau diolah sebelum akuisisi data. Seperti itu sih ada. Jadi memang tadi seperti itu gue bilang bisa sebelum akuisisi data atau saat pada post processing gitu. Oke. Tapi dari Mbak Dia sendiri, menurut pendapat Mbak Dia itu paling baik dilakukan sebelum akuisisi atau setelah atau lagi processing? Kalau dari aku sendiri, eh, kebetulan dari tim-timku juga gitu ya, sebenarnya dia memang lebih baiknya pada aku sebelum akuisisi data. Karena kan balik lagi tadi pada Mm. saat kita sebelum akuisisi kan, jadi kita udah tahu nih derajat kemiringannya dia berapa. Terus kalau memang dia cukup besar, kita bisa langsung nyesuaiin nih si pemasangan transducernya di lapangan gitu kan. Oh ini misal berapa tadi? 20 atau -8 tadi kan. Dia cukup besar ya. Jadi bisa langsung disesuaikan mungkin dari kemiringannya. Pas kita lihat itu udah lurus tapi ternyata itu masih ada miring gitu. Nah, itu bisa langsung disesuaikan. Mm. Enaknya kalau pas sebelum akuisisi sih seperti itu gitu. Jadi Oke. itu lebih mempermudahkan tim data processing sih lebih tepatnya. Gitu sih Al. Nggak Soalnya kalau udah beresiko ambil data 2 kali gitu ya? betul itu juga untuk menghindari resiko ambil data 2 kali gitu. Karena kalau udah kayak Mm. gini kan biasanya yang pusing tim processingnya gitu ya. Iya, 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 paham, paham, Mbak. Itu sih Kak Oke. Rizky. Semoga menjawab. Ini juga bagus banget nih pernah nyoba di Keris. Ini waktu magang di mana kalau boleh tahu Kak Rizky? Pusidrosal ya? Soalnya setauku yang pakai Keris Hipsip itu Pusidros. Masuk ini berarti di Sitro atau di Speta divisinya itu. Oh, oke oke. Keren keren. Oke. Keren. Soalnya dulu aku Mantap. juga di Pusidrosal tapi aku yang bagian disosemet. Jadi megangnya malah data pasang surut sama arus. Hmm, Enggak mantul. apa-apa. Kapan-kapan nih diskusi bareng ya sama Kak Rizky juga ya. Untuk saling Oke. melengkapi. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya, ini apakah ada rekan-rekan yang ingin mungkin unmic saya langsung untuk bertanya atau mengkonfirmasi penjelasan dari Mbak Diha sebelumnya? Silakan. Sebenarnya Berarti aku lebih penasaran ini sih, Al. gimana gimana? Eh, dari hasilnya teman-teman tadi ketemu nilainya Hmm, berapa gitu. Tapi aku kurang tahu nih apakah dari teman-teman juga udah mengikuti sampai ketemu nilai raw ratio-nya ini atau masih melihat aja gitu. ya. Monggo, silakan rekan-rekan yang sudah coba atau mungkin baru sampai step apa, monggo boleh disampaikan ke Mbak Diha biar Mbak Diha tahu perkembangan mungkin teman-teman masih perlu diperdalam lagi untuk materi yang mana seperti itu. Tidak perlu malu-malu, yang masih nonton juga nggak apa-apa. Aku dari tadi juga nonton dong. It's okay. Nunggu Kita lihat, nunggu record. kita lihat besok gitu ya. Mm-mm. Soalnya kita nanti tetap coba proses data yang ini, tapi menggunakan nilai raw ratio yang itu tadi ya. Sama coba nanti aku
carikan kalau ada contoh data yang benar, tapi mungkin nanti contoh data yang benar itu tidak bisa di-share ya, tapi cukup dilihat aja sama teman-teman nanti. Oh, roll pitch show yang nilainya kecil gitu ya, atau kita udah maksimalin di lapangan untuk derajat kemiringan tidak terlalu besar tuh yang seperti ini loh gitu. Tapi mungkin Mm-mm. nanti datanya tidak bisa aku share gitu sih. Ya. Cukup diperlihatkan aja. Biar teman-teman tahu nanti bedanya sama data yang ini gitu. Mungkin besok di 15 menit awal lah. Karena kalau udah masuk cleaning dan exegesis, terutama kalau udah jadi exegesis, sama lah ya kayak yang SBS kemarin. Jadi mungkin besok fokusnya lebih ke cleaningnya aja gitu ya. Cleaning. Karena kalau nanti udah cleaning, kita ekspor ke exegesis, eh, sama Mm. aja sebenarnya prosesnya kayak single beam kemarin untuk ekspor ke data DXF atau pembuatan kontur gitu ya. Itu sama. Itu sih. Jadi kita besok insya Allah ada banyak waktu lah untuk mengulas datanya gitu. Itu sih Alda. Oke, baik. Berarti karena besok banyak waktu, berarti rekan-rekan malam ini juga harus mencoba ya. Karena besok biar bisa Betul. langsung sesi hands-on atau mungkin tanya terkait kendala. Atau mungkin mau tanya ulang stepnya juga boleh. Karena kan sayang ya, maksudnya udah mengeluangkan waktu juga belajar malam hari dan ketemu langsung dengan narasumbernya. Kapan lagi kan bisa langsung tanya langsung dan dikasih troubleshoot langsung gitu kan. Kayak gitu. Kalau mungkin lewat chat, grup, dan sebagainya mungkin akan tertimbun atau mungkin tidak akan fast respon. Seperti itu ya rekan-rekan. Di monggo dimanfaatkan waktunya, kesempatannya untuk bisa belajar langsung sama Mbak Diha. Ini masih sampai tanggal 31 kalau nggak salah ya. Jadi aman, masih ada beberapa hari. Tanggal 1 Alda. Tanggal 1, Tanggal oke, oke. 1. Oke, maaf ini adminnya bingung, ngantuk ini malam hari ini udah nih. Oke, Mbak Diha, malam hari ini sepertinya cukup untuk materinya atau mau ada tambahan lagi untuk persiapan besok atau mungkin mau di-spill dikit? Ya, itu tadi sih sebenarnya udah aku sampaikan ya untuk besok seperti apa. Cuman ya aku minta nanti dari teman-teman tetap nyoba. Nanti kita coba Hmm, bandingkan hasil dari derajat kemiringan yang teman-teman peroleh berapa. Dan ya, besok kita coba masukkan ke data rawnya gitu ya. Sama ya. tadi udah sampaikan juga, kita lihat contoh data yang insya Allah lebih bagus itu ya setelahnya dari yang data ini gitu ya. Karena kebetulan Hmm, disediakannya data ini, jadi kita maksimalkan dulu aja di data ini gitu. Itu hmm. sih Alda. Oke, oke. Berarti PR-nya teman-teman harus coba mengolah untuk yang malam hari ini, gitu ya teman-teman. Karena besok teman-teman punya waktu luang dan monggo untuk mungkin pertanyaan yang belum disampaikan malam hari ini bisa mungkin disampaikan besok saja, tidak apa-apa. Seperti itu. Kurang lebihnya saya akhiri terlebih dahulu. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Diha yang atas ilmunya luar biasa kita malam hari ini bisa belajar bareng. Dan bagi rekan-rekan juga, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir dan berpartisipasi hingga akhir acara. Semoga apa yang Mbak Diha sampaikan malam hari ini bisa menambah ilmu dan bermanfaatkan untuk pekerjaan kita juga. Seperti itu, rekan-rekan semua. Saya Alda Aulia, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan selamat istirahat rekan-rekan semua dan juga Mbak Diha. Terima kasih. Terima kasih kembali Alda. Terima kasih semua. Ya, Alda aku izin live ya. ya, makasih Mbak Diha. See you. Ya.